Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ghurral mayamin wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Pondok Gede Bekasi, Kiai Haji Ubaidillah Abdul Jalil. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dan juga yang sama-sama kita hormati penceramah kita, salah satu pembina Siwak, Kiai Haji Bahrudin Abdul Jalil. Mudah-mudahan juga Allah panjangkan umurnya dan juga yang saya hormati para asatizah, para guru, para muhaddimin, juga para orang tua, seluruh jamaah yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi saya selalu berdoa mudah-mudahan orang tua yang ada di depan saya dan seluruh jamaah senantiasa Allah panjangkan umur dalam taat, Allah berkahkan hidupnya, Allah mudahkan segala urusannya. Ya Rabbal Alamin. Syukur alhamdulillah 3 tahun sudah Siwak ini berjalan di tengah-tengah masyarakat. Kalau bicara zahir, bahwa ini memang dibuat oleh tangan-tangan manusia, Bang Sobari, Bang Sobur, dan Bang Muhammad serta seluruhnya. Tapi pada hakikatnya saat di satu kampung tersebut Allah ciptakan orang-orang yang ingat kepada Allah. Saat di satu daerah Allah lahirkan manusia-manusia yang berzikir kepada Allah, yang mengingat Allah, yang menjalankan syariat Allah yang dibawa Sayyidina Muhammad. Maka pada hakikatnya Allah ingin menyelamatkan kampung tersebut, daerah tersebut dari bala. Ini syukur. Maka kalau setiap sudut pandang kita dalam kegiatan pengajian apapun namanya, kita mengarah pandangan kita kepada hakikat, maka kita justru bersyukur dengan adanya kegiatan-kegiatan masyarakat, apalagi yang memang mendekatkan kita kepada Allah, mengenalkan kita kepada Rasulullah, mengakrabkan kita dengan syariat. Karena Allah tidak akan menurunkan azab selagi kita itu istighfar. Allah tidak akan menurunkan satu azab kalau kita ini masih tetap setia dengan aturan dan ajaran yang Rasulullah tetapkan. Tidak akan Allah itu turunkan azab. Berarti kalau di satu kampung ini banyak majelis taklim, banyak organisasi-organisasi sosial yang khususnya dalam urusan agama, maka semakin bersyukur. Artinya apa? Tameng-tameng untuk penyelamatan kampung kita dari azab Allah semakin banyak. Dan pada hakikatnya itu Allah yang menciptakan dan Allah yang meletakkan di kampung kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan 3 tahun Siwak ini makin terus berkembang dan terus diterima oleh masyarakat. Tapi jangan pernah lalai bahwa ini kita dirikan lillah, sampai kapanpun harus tetap lillah. Jangan pernah berhenti. Jadi andai kedepannya ada bergening politik, maka standar kita bukan duit, tapi standar kita juga lillah. Standar kita aturan. Kalau kedepannya ada bergening politik, ada salah satu yang minta dukungan, kita lihat yang minta dukungan siapa.
Makanya mendukung kita ini jangan sampai ala dunia, ala mal, ala komersial, jangan. Siapapun kita akan dukung. Kalau memang dia berjalan kepada sebuah kebenaran, berjalan kepada sebuah hak, berjalan kepada sebuah aturan, etika, akhlak yang diajarkan Sayyidina Muhammad, bismillah. Mau dibayar atau tidak, bismillah. Tapi kalau sudah bergeningnya dengan uang, ini yang akan salah satu merusak. Ini yang akan bisa merusak. Sebesar dan sekokoh, sesolid apapun organisasi majelis taklim, kalau sudah dimasukin hal ini akan bisa. Mudah-mudahan siwak Allah jaga, berikut Allah jaga pengurus-pengurus. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan panjang umur nih siwak, semuanya pengurusnya, ketuanya masih Bang Muhammad. Bang Muhammad ketuanya, juga penasehatnya Bang Sobari, Bang Sobur, dan yang lainnya. Semua mudah-mudahan anggotanya sehat walafiat, Allah panjangkan umurnya, amin ya Rabbal alamin. Dan yang terakhir, bapak-bapak, para orang tua, para guru, mohon maaf saya di atas Sobur, Ibu Mudasir, semuanya Ustaz, mohon maaf. Kita ini kalaulah bersyukur, udah memang wajibnya kita bersyukur, apalagi kondisi akhir zaman seperti itu. Kenapa? Yang pertama, kita ini udah diciptakan oleh Allah jadi umat Rasulullah. Itu beruntung itu kan. Kita jangan ngomong tidur lagi, gue lagi ngomong tidur, jangan. Ini alhamdulillah. Kita ini diciptakan oleh Allah sebagai umat Rasulullah. Itu keuntungan kita. Sebenarnya kalau cara aman, kita ini udah 75% aman Pak dari neraka. Amin. Aminnya payah amat sih. Iya, jadi orang belum makan. Kita nih, mohon maaf, husnuzon saya, bahkan mungkin lebih dari 75%. Kunci surga itu tuh udah masing-masing dikasih sama Allah ke kita. Amin. Kenapa? Ada beberapa yang Allah berikan kepada Rasulullah dan itu tidak diberikan kepada yang lain. Kalau dua ini dipegang oleh umat Rasul, 90% surga di tangan kita. Mau saya kasih tahu nggak? Ada duriannya nggak kira-kira? Sama ayam hitam. Kenapa yang pertama? Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kullu ummati mu'afan illa al-mujahidin. Jadi tanpa kita minta maaf, itu Allah udah maafin semuanya dosa umat Sayyidina Muhammad. Kata Rasul, seluruh umatku itu mu'afan, udah dimaafin sama Allah. Kenapa memang? Itulah kelebihan kita. Kita ini kalau apa bahasanya? Kita itu umat, walaupun terakhir, nggak bedanya kayak anak. Punya anak bontot mah. Apalagi sih dia ganteng, cakep, cantik, jelek juga kita sayang. Bener kagak? Benernya begitu, hoi. Kita sama-sama udah ngerasain punya anak, cuman saya mah belum bontot. Saya mah biar udah 9 juga belum bontot, diomelin sama Buya. Kalau saya ngomong, Buya ini bontot, masih muda masih bontot, nggak boleh, jangan. Maksudnya disuruh nikah lagi gitu. Saya emang nggak begitu dengerin kalau masalah itu. Iya, saya nggak begitu dengerin. Emang saya laksanain aja pelan-pelan. Nambah lagi. Saya jangan ngomongin itu, ini saya datang yang di belakang. Kenapa? Karena Rasulullah SAW Nabi terakhir, Nabi yang paling disayang sama Allah. Paling disayang Pak. Sekarang bagaimana Nabi kita nggak disayang? Maka ada sebuah pepatah, ya, Bighadin nazaran sihati hazal hadis al-dhafi. Kita nggak membahas masalah ini sahih atau dhaif. Sampai itu terdengar di telinga kita bahwa kaum Muhammad adalah manusia yang paling terakhir diciptakan, dikeluarkan, tapi pertama diciptakan. Artinya apa? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflaq. Kan gitu. Kalau bukan karena kau, aku tidak ciptakan alam semesta ini.
Ini walaupun mungkin kita anggaplah doi, tapi memang realnya seperti itu. Allah banggakan Nabi kita di atas para Nabi dan Rasul. Coba kita bisa bayangin abang-abang yang saya hormati dan dimuliakan. Di tengah Sayyidina Adam tidak diberikan wewenang, sementara dia adalah satu Nabi dan Rasul yang Allah ciptakan biadaya dengan langsung tangan Allah. Manusia pertama diciptain, Pak. Dan saat itu Nabi Adam diabulin di depan malaikat. Di alam diangkat tinggi mungkin. Sampai Allah katakan, malaikat, kalian tuh gak tahu apa-apa. Aku yang tahu karena aku pencipta. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Itu yang digituin siapa? Qala rabbuka lil inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu Sayyidina Adam, Pak. Saat Sayyidina Adam yang begitu mulianya, yang langsung Allah ciptakan, manusia pertama yang menjadi bapak kita, diciptakan langsung dengan tangan Allah, ditiupkan langsung ruh Allah. Saat Sayyidina Adam yang begitu dekatnya dengan Allah, istabahu, yang Allah pilih, dia tidak punya dan tidak diberikan wewenang sedikit pun pada saat hari kiamat. Lari ke Sayyidina Ibrahim, sama nggak dikasih wewenang Sayyidina Ibrahim. Sampai dalam sebuah riwayat Al-Imamul Bukhari, nafsi, nafsi, semuanya diri gua, aku yang butuh pertolongan. Datang ke Sayyidina Musa, sama jawabannya. Datang ke Sayyidina Isa, sama jawabannya. Hampir seluruh dalam riwayat Bukhari, aku pernah melakukan kesalahan yang saat itu Allah begitu murka dengan aku. Sampai Sayyidina Isa mengisyaratkan, fajau ila dzalika rajul, datang kepada seorang laki-laki itu. Siapa orang laki-laki itu? Sayyidina Muhammad. Ya, makanya kita 90% surga itu di tangan umatnya Sayyidina Muhammad. Nabi kita anak bontot paling disayang, udah begitu paling cakep, udah begitu paling sabar. Kita nih Pak, mohon maaf, kita kan punya anak bontot semuanya nih. Bener gak? Biar potongannya miring-miring kita sayang. Apalagi sih anak kita cakep, ngajinya rajin, model kayak gitu murid saya. Udah kerjanya rajin, ngomong sama orang tua sayang. Bener gak kira-kira? Kan kita sayang banget. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak bontot, udah cakepnya ongkoh, sabarnya ongkoh, ibadahnya ongkoh. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini kan pujian Allah kepada Rasulullah. Kau ya Muhammad, orang yang memiliki peringkat yang paling tinggi di atas seluruh para nabi. Sallallahu alaihi. Kelas nabi kita, Pak. Kelas nabi kita. Nah, karena nabinya nabi terakhir, nabi yang paling dimuliain, semua nabi saat itu tidak bisa memberikan syafaat, dan hanya saat itu wewenangnya diberikan kepada Sayyidina Muhammad. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat fasajada Nabi sallallahu alaihi wasallam tahta arsyihi wa hamidallahu subhanahu wa ta'ala? Rasulullah kemudian memuji Allah, mengagungkan, dan tidak ada pujian dan agungkan kecuali yang saat itu baru diajarkan kepada Nabi, dan Allah tidak mengajarkan kepada Nabi dan yang lain. Kata Allah, irfa ra'saka wa qul yusma' laka wa sal tuqa isbatu syaffa. Itu cuma Nabi kita, Pak. Angkat kepala kau ya Muhammad, bilang apa saja, omongan kamu itu didengar. Minta apa saja, kau akan dikasih ya Muhammad. Tolong siapa saja dan kau mohonkan untuk ditolong, akan ditolong. Itu Rasulullah tinggal satu-satunya manusia. Gak ada yang lain, Pak. Gak ada yang lain. Nah, saat itu yang diminta Rasul, umat. Kita siapa, Pak? Umat. Kita siapa ini? Umat. 95% surga di tangan kita, Pak. Amin. Rajin ngaji. Yang tahu ini yang tahu ini, Pak, itu yang ngaji. Kalau yang bahasa kerjaannya mancing mulu nggak bakal tahu. Yang kerjaannya mancing nggak tahu, yang tahu begini yang ngaji. Kalau dia tahu, dia ngaji, dia tahu, oh iya, saya umat Sayyidina Muhammad, saya bangga dengan Sayyidina Muhammad, saya tahu di mana lambang-lambang saya harus nyamperin Sayyidina Muhammad. Maka terakhir, apa kata Sayyidina Muhammad pada saat para sahabat itu ngagulin kalau bahasa kita?
Wah, kagak ada yang kayak Adam. Gak ada yang kayak Sayyidina Ibrahim. Gak ada yang kayak Sayyidina Musa. Gak ada yang kayak Sayyidina Isa. Nabi keluar, ngomong apa sih pada? Kata Nabi begitu. Tahu gak kalian? Ini potongannya sedikit. Akulah katanya, kata Nabi SAW, di tangan akulah liwaul hamdi. Bendera hamdi itu nanti di tangan aku. Dan itu akan ada di bawah aku seluruh manusia. Apa maknanya? Ini kan sebenarnya sebuah isyarat kuat. Kalau yang ngaji kan tahu. Di sono yang diizinin bahwa megang bendera hamdi itu hanya Sayyidina Muhammad dan itu Nabi. Gak ada yang lain. Berarti kalau suatu ketika nanti di padang mahsyar aku kehilangan jejak, kehilangan ini, aku bisa tahu pokoknya yang ada di bawah dan megang bendera hamdi itu Sayyidina Muhammad. Aman kita Pak, aman gak kira-kira? Orang kan yang kagak aman, jalan gak tahu, gak ada petunjuk, itu susah Pak. Ke Batu Tumbu kemana arahnya? Ke sono kemana? Nyampe gak kira-kira? Tapi kalau kita arahnya tahu, Batu Tumbu ke sana, jalan saja dari sini lurus, belok kanan dikit ada musola, tuh di situ Batu Tumbu. Aman gak kira-kira? Itulah sebenarnya umat Sayyidina Muhammad. Kenapa saya husnuzonnya kuat? Kita itu 95% di surga di tangan kita. Karena apa? Selain Nabi kita doanya luar biasa. 3, yang kedua itu dikasih alamat yang terang benderang biar kita bisa nyamperin Nabi, ngemis dengan Sayyidina Muhammad. Kelak nanti akan dapat syafaatnya Sayyidina Muhammad. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.